Dua artefak kembali ditemukan di kaki Gunung Galunggung. Yang pertama adalah punden berundak dan yang kedua adalah batu pangcalikan. Situs ini dieskavasi oleh tim Gasantana dari Abah Anton atas permintaan dari warga setempat, yaitu warga dari Desa Parigi, Tasikmalaya. Menurut warga setempat, sebelum dieskavasi, lokasi situs ini dikenal angker karena banyak kejadian mistis kerap terjadi di sini. Kejadian mistis juga menimpa tim ekskavasi Gasantana yang mendapat serangan goib ketika menggali temuan situs ini. Tak heran masyarakat sekitar mensakralkan tempat ini dan melarang penduduk untuk datang karena kekuatan mistisnya yang masih kuat. Ku masyarakat disebatna ieu teh candi kampung candi. Justru kampung mereka candi. yang meminta ada apa katanya. Betul. Mana candi nah. Ya itu candinya. Jadi kita tidak menemukan candi dalam pengertian Jawa Tengah Jawa Timur, tapi itu candinya. Karena pengertian candi di Tatar Sunda beda. Karena setiap budaya tuh memerlukannya tuh beda gitu. Iya. Menurut Profesor Agus Aris Munandar, seorang guru besar arkeologi Universitas Indonesia, ketika beliau mengunjungi situs ini, beliau mengatakan bahwa yang telah ditemukan merupakan sebuah artefak dan bukan sebuah makam petilasan. Meskipun ukuran dari punden berundak ini tidak terlalu besar, tapi sudah masuk klasifikasi punden berundak, di mana strukturnya selaras dengan budaya Sunda kuno. Dengan 3 undakan, di mana di atas puncak punden ditaruh 3 batu menhir. Apakah ini bentuk model candi atau makam? Karena ada yang bilang wah ini makam kuburan, tapi ketika digali nggak ada bekas. Ini sebenarnya punden berundak. Punden berundak. Bukan candi, bukan makam. Ini punden berundak, undakannya 3 sesuai dengan pembagian 3 Gunung Mahameru. Kalau kembali ini Gunung Mahameru kok Pak, simbol Gunung Mahameru itu Gunung Galunggung. Jadi ekspresi dari Galunggung ke ketiruan gunung. Mengapa 3? Kaki, lereng, puncak, burloka, buarloka, swahloka, kama datu, rupa datu, arupa datu, kama wicara, rupa wicara, arupa wicara. Jadi ini pengaruh Hindu Buddha zaman ketika Sunda sudah mengenal Hindu Buddha, tapi tidak perlu membuat candinya, tidak perlu bikin arcanya. Tiruannya aja, hakikatnya Apakah aja. ada hubungannya dengan Tritangtu di Buana? Pasti ada. Tritangtu di Buana, Tritangtu di bumi, Tangtu Tilu itu sebenarnya kan ekspresi dari itu Trimurti. Cuma Trimurtinya Hindia itu oleh orang Sunda nggak diendapkan dengan baik, diendapkan dengan seperlunya aja, seperlunya aja. Makanya tidak tebal peninggalan budaya Hindu Buddha di Tatar Sunda, nggak tebal sekali. Jika dalam zaman prasejarah menggunakan 1 menhir untuk pemujaan, namun kemudian berubah ketika Hindu dan Buddha datang. Batu menhirnya menjadi 3 dengan alasan 3 dewa utamanya, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Masyarakat Sunda kuno tidak perlu untuk membuat rupa candi atau patung dewa kala itu. Menurut beliau, punden berundak mini ini sejenis punden berundak yang ada di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Ininya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ininya 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Ininya 3. Iya. 1, 2, 3. Ini Iya. 5, ini 4, ini 3. Iya, ini sih punden berundak dengan posisi 3 dewa itu. Ini di masa prasejarah biasanya cuma 1, biasanya. Tetapi ketika Hindu Buddha datang itu jadi 3 karena Brahma, Wisnu, Siwa. Saya bilang tadi bahwa orang Sunda tidak perlu candi, tidak perlu arcanya, tapi perlu ini candi, itu arca. Itu Brahma, Wisnu, Siwa, nggak perlu arca yang gagah-gagah. Kalau saya mau bilang itu Siwa, jadilah Siwa. Itu hakikat mainnya di sini aja. Kalau Sunda kuno. Kira-kira dengan model bentuk di sini Prof, ada yang sama nggak di Nusantara atau di? Ada di Gunung Penanggungan, cuma dia lebih berundak. Jadi dari samping terasnya begini, 1, 2, 3, di atasnya 3 altar. Struktur altar benar dari balok batu. Di ini 1, 2, 3, tetapi bukan, karena masyarakat Sunda tidak perlu detail itu. Kemudian di depan belakang punden berundak yang ditemukan ini terdapat batu penghalang seolah berfungsi sebagai tiang tolak bala. Ini bisa disebut belakang ada nggak? Ada. Ada juga. Belakang ada nggak? Ada.
Sama. Itu yang paling gede tuh. Itu dipasang belakangan apa enggak? Itu Yang di bawah? Enggak. Enggak. Kenapa di kanan kiri ada? Aling-aling. Clear. Rana. Jadi kalau kita mau masuk masjid, kan ada penghalang tuh di tengah. Jadi kalau orang sholat tidak kelihatan dari luar, oke, masuk ke sini, keluar dari sini. Itu kan celah, aling-aling kalau bahasa Jawanya. Rana, celah. Mengapa harus ada? Ya saya kurang tahu, apa tradisi Austronesia gitu. Sampai di bangunan suci juga dipasang. Ya buktinya di masjid juga sampai sekarang dipasang. Kalau masjid besar itu ada masuk pandangan dari luar tuh nggak langsung lihat ruang masjid, tapi ada penghalang, clear. Punden berundak dan batu pangcalikan fungsinya diduga sebagai sarana untuk peribadatan di zaman dahulu sekitar awal abad Masehi. Punden berundak ini juga ketika beribadat biasanya diputari 3 kali sebagai sarana untuk mensucikan diri dari peziarah. Pada saat upacara peribadatan digunakan oleh roh leluhur yang datang dari Gunung Galunggung untuk tempat persinggahan sementara sebelum menuju tempat upacara yaitu Batu Pangcalikan, di mana para pendeta menyiapkan tempat untuk beribadah selanjutnya. Lalu ini apa hubungannya? Itu tempat upacaranya, itu gunungnya, ini persinggahan sementara. Kalau di candi itu di atap. Jadi candi di atap, dewanya turun, dia bersemayam di atap. Makanya di atap candi selalu ada rongga kosong. Bersemayam di sini, sementara para pendeta menyiapkan dari sini lalu ke sana. Lalu dari situ ke sini ke sana. Iya. Jadi dari sini dia akan ke sana. Tidak langsung dari gunung akan turun, tidak langsung. Dia turun, dia pulang, begitu. Setelah persiapan selesai, roh leluhur akan berpindah dari Punden berundak menuju Pangcalikan, di mana roh leluhur akan duduk di batu, kemudian para penduduk berdoa dan memberikan sesaji berupa ubu rampe. Menurut Profesor Agus, ada pun ditemukannya batu satangtung yang di depannya ada batu datar 4 persegi panjang. Batu datar tersebut harus ada di depan batu satangtung. Inilah yang disebut batu panyandaan atau batu pangcalikan, yang berfungsi sebagai tempat pangcalikan para leluhur dan tempat penyimpanan sajian atau persajian. Kalau di dalam teori arkeologinya tuh, ini batu datar, dolmen, ini batu tegak, menhir. Ini penjepit batu datar ya, supaya dia nggak runtuh. Nah di dolmen itu memang kosong, ditaruh ubah rampe. Bunga-bunga, sajiannya dari daging hewan, terus buah-buahan untuk hyang leluhur. Terus umatnya bersembayang di sini, bermuja di sini. Lalu turun dari puncak gunung Galunggung, masuk ke sini. Pada saat itu jangan ganggu-ganggu. Energi positifnya Iya masuk. connect. Ketika sudah selesai, ini ditinggal aja. Dan syamannya memohon kembali pada hyang untuk balik. Balik lagi, off. Nggak suci lagi. Nah posisi kita berdiri di sini ini nggak suci. Tapi kalau lagi suci, jangan berani-berani. Oh gitu. Ya iyalah. Kalau lagi on tadi, jemaahnya pada di mana? Di sini. Oh di sini. Di sini dan juga di bawah. Duduk di bawah. Kalau itu batas situsnya sampai sana, ada kemungkinan lain prosesi. Sebelum melakukan upacara, si jemaah warga desa sekitar sini aja lah, atau brahmana sekitar sini melakukan prosesi dulu. Berapa kali? Maksimal 3 kali biasanya. Iya, prosesi menganankan, jadi selalu di kanan ininya. Nah kayak gini nih, 1, 2, 3, lalu mampir ke sini, lalu sembayangan. Itu Lalu, on ya? Itu langsung on. Ada yang mengatakan ini batu pangcalikan. Nah, betul. Kalau si arwah leluhurnya duduk di sini, menyandar, tapi nggak bisa dilihat dengan mata kasat mata kita. Yang bisa lihat ya para saman. Ada yang duduk di situ. Dan Anda duduk di bawah.
pandangan kita nggak bisa lihat wajah si arca itu yang duduk itu. Pandangan kalau lurus paling bisa dilihat dengkulnya. Ini batu ini di Tatar Sunda bagian abad 14-15 itu khas sekali. Menhir. Oh, menhir. Menhir. Menhirnya selalu begitu. Jadi bisa disebut dengan menhir Pasundan. Di Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada. Kalau pemujanya sudah beragama Hindu, itu tuh lingga. Ini yoni. Itu cowok, ini cewek. Itu dewa, ini dewi. Maskulin, feminim. Maskulin, feminim. Sama dengan batu bulat dan batu lubang. Kalau diplok itu sudah on, dicopot off. Itulah metafora semua loh orang nenek moyang. Katanya batu Satangtung ini menurut cerita adalah di depannya itu ada batu yang segi 4, batu datar. Dan ternyata batu Satangtung dengan batu datar itu menurut masyarakat adalah batu pangcalikan. Tetapi menurut Prof. Aris Munandar itu adalah batu panyandaan. Namun yang jelas itu sama saja gitu kan, mau itu, dan memang benar letaknya pun juga harus demikian, bahwa batu datar itu harus berada di depan batu Satangtung. Walaupun pendapat masyarakat dengan pendapat Prof. Aris Munandar itu ada sedikit perbedaan. Kalau menurut Prof. Aris Munandar, batu panyandaan ini sebagai salah satu tempat untuk menyimpan ya istilah sesajian di dalam agama-agama terdahulu ya. Tetapi kalau menurut masyarakat, batu pangcalikan itu sebagai tempat melantik para raja terdahulu. Nah, ini fungsinya yang mana kami tidak tahu. Karena sebetulnya ini ada permintaan masyarakat kepada tim kami, yaitu melalui ketua timnya Pak Hadi Permana, katanya, ini masyarakat di Parigi menginginkan agar di sana itu diekspedisi. Emang kenapa? Karena ada satu wilayah yang namanya itu ya Kampung Candi gitu kan. Itu pun juga katanya merupakan daerah sakral. Bahkan sekarang ya yang punyanya menghibahkan kepada masjid, karena dulu ya yang punyanya kena musibah gara-gara ya memindahkan batu-batu artefak yang ada di sana. Ya pada akhirnya kita pun juga sepakat membentuk tim ekspedisi ya dengan disetujui oleh berbagai pihak, ya sudah disetujui oleh yang punya tanah, oleh pihak keluarga, oleh desa, dan oleh masyarakat sendiri. Bahkan saat itu Pak Hadi melaporkan beberapa kali mengadakan musyawarah pertemuan, hampir 3 kali kalau tidak salah, dan akhirnya disetujui lah diadakan ekspedisi. Nah kemudian ya ketika diadakan ya ekskavasi, di sana itu ada satu tanah yang ditenggarai, inilah lokasi candi dengan ditandai 2 makam. Dan ternyata setelah kami minta izin agar makam itu digali, kosong, nggak ada apa-apa. Nah pada akhirnya kita bingung mau kemana ini. Akhirnya kita gali cerita-cerita masyarakat, karena kita sadari bahwa di Jawa Barat itu cerita masyarakat ini, ya cerita lisan ini harus kita dalami. Nah, ternyata konon kabarnya masih di tempat tersebut hanya beberapa meter, ya ada tempat yang memang sangat disakralkan. Akhirnya kita coba pakai metal detektor, kemudian kita gali, ya katanya hampir 3 meter. Akhirnya ditemukanlah satu bentuk, ya karena saat itu digenangi air sampai kita pakai genset untuk bisa ya mengeluarkan airnya. Ditemukanlah semacam satu gundukan tanah tapi berumpak gitu kan.
Karena di bawah, akhirnya kita juga konsultasi dengan beberapa ahli, ya, termasuk dari Dr. Undang Darsa, kemudian ahli arkeologi, dan akhirnya tanah bertumpuk itu, batu bertumpuk itu diangkat ke atas sekitar 1,5 meter. Akhirnya terbentuklah sebuah wujud yang hanya punden berunak gitu kan, punden berunak 3 unak. Nah kita juga bingung, apakah ini yang dikatakan candi? Karena kalau pemikiran kami, candi itu ya seperti bentuk candi Prambanan, candi Borobudur. Ternyata ini hanya batu-batu saja yang bertumpuk 3 umpak, ya 3 tahap, ya hampir sama persis dengan inilah Gunung Padang gitu kan. Cuman ini 3 dan di atasnya juga ada 3 batu. Gitu. Ya akhirnya kita susun aja sesuai dengan ahlinya. Ya alhamdulillah ketika sedang ekskavasi pun juga kita selalu konsultasi dengan Profesor Dr. Agus Aris Munandar dan kita mendapat arahan-arahan. Kami masih akan tetap melanjutkan, doakan saja ada rezekinya, karena ini betul-betul kalau biasanya kan setiap ekskavasi itu biayanya Abidin, asli biaya dinas. Tapi kalau ini ABS, asli biaya sorangan, alias asli biaya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita ada rezeki. Nah, nanti tim tentu saja. Dan ini kata Prof. Agus, ini merupakan sebuah penemuan yang luar biasa. Dan saya juga kaget, heran. Prof, ada nggak ini yang sama dengan bentuk di sini? Ada katanya. Justru ini bentuknya hampir sama dengan yang di Jawa Timur, di Penanggungan, gitu kan. Tapi itu kan Jawa Timur. Namun ini adalah merupakan bentuk Jawa Barat. Kalau Jawa Barat, ya punden berundak ini kan merupakan salah satu ciri khas Jawa Barat. Dan candi itu tidak perlu bentuk candi seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi cukup punden berundak pun juga ini merupakan salah satu bentuk candi sebagaimana hanya yang ditemukan di Gunung Padang atau punden-punden berundak yang ada di Jawa Barat, seperti ada juga punden berundak yang ada di Garut dan lain-lain.